Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Awal mula cerita ini yang memperlihatkan Sena terbaring di rumah sakit yang diakibatkan tersambar petir. Dan tak lama kemudian ia dinyatakan mati. Kemudian ia dibawa ke ruang jenazah oleh dua orang pengurus kamar jenazah. Tiba-tiba Sena pun terbangun dan mengagetkan petugas tersebut. Petugas tersebut pun berlari meninggalkan Sena. Sin pun beralih ke asrama yang memperlihatkan Flo yang berada di dekat pintu sambil melihat video Sena yang merayakan ulang tahun bersama. Dan terlihat Sena berdoa semoga persahabatan mereka langgeng sampai tua. Mereka semua terlihat sangat bahagia sekali. Namun Flo sedih karena Sena sudah tiada. Namun tiba-tiba Flo melihat sesuatu yang putih di luar sana. Padahal di luar sana hujan sangatlah deras. Ia pun memperhatikannya. Ternyata itu hantu. Hantu itu pun mulai mendekati Flo. Flo pun lari menghampiri sahabatnya. Tiba-tiba hantu itu berada tepat di depan pintu. Nenek pun melihatnya, namun ia pura-pura tidak melihat. Nenek pun menutup pintu dan hantu itu pun mengetuknya. Neni dan Flo pun berlari ke kamar Vina. Namun hantu tersebut ikut masuk ke kamar mereka bertiga. Mereka bertiga pun takut. Namun hantu itu pun berkata, "Kalian kenapa?" Sontak mereka bertiga terkejut. Vina pun mengeceknya, apakah hantu atau manusia. Dan ternyata itu Sena yang masih hidup. Mereka bertiga pun tak percaya, namun mereka juga bahagia bahwa Sena masih hidup. Setelah Sena mengganti pakaiannya, mereka berempat berada di ruang tamu. Sena pun menjelaskan kalau dirinya mati suri. Setelah bercerita begitu panjang kali lebar, Flo, Neni, dan Vina percaya kalau Sena masih hidup dan mereka pun berpelukan. Scene pun berganti ke sekolah. Di sana Sena bersama ketiga sahabatnya menuju ke kelas. Namun tiba-tiba cowok populer yang ada di sekolahnya menghampiri Sena dan menyatakan keadaan Sena. Scene pun berpindah di sebuah kamar mandi. Sena mendengar suara tangisan di salah satu kamar mandi. Dan ternyata itu teman kelas Sena. Pada satu upacara, gadis itu melompat dari atas gedung dan ia meninggal. Scene pun berganti kembali, yang memperlihatkan Sena sedang duduk di lorong sekolah, yang dihampiri oleh Dennis beserta geng arogan mereka. Ia menghampiri Sena dan berkata, "Jangan mendekati Rama." Sena pun bertemu dengan Rama dengan tidak sengaja. Dan Rama mengajak Sena untuk menonton film di bioskop. Namun Sena menolaknya karena sebelumnya Sena sudah diperingatkan oleh Dennis, mantan pacar Rama. Ketika sahabat Sena mengetahui bahwa Sena menolak ajakan Rama, mereka bertiga pun kesal terhadap Sena. Scene pun berganti ke malam hari. Ketika Sena di luar asrama, ia melihat hantu anak kecil yang mengikuti penjaga sekolah. Dan keesokan harinya ia mendapatkan kabar kalau penjaga sekolahnya meninggal. Sena pun menyimpulkan dari beberapa kejadian. Ia menyimpulkan bahwa setiap melihat orang yang diikuti hantu, maka orang itu akan meninggal. Kemudian ada seorang teman kelas mereka yang berulang tahun. Ia pun mengundang semua orang di sekolahnya, termasuk Sena, Rama, dan ketiga temannya. Rama menggunakan kesempatan itu untuk mengajak Sena berangkat bareng ke ultah temannya. Namun Sena menolak karena ingin berangkat dengan ketiga sahabatnya saja. Pada malam hari pun Sena ditinggal sahabatnya yang menggunakan ojek dan menyuruh Rama menjemput Sena. Akhirnya malam itu Sena berangkat ke ultah dengan Rama. Ia pun senang sekali
Sepanjang jalan mereka mengobrol. Sesampainya di ultah, Rama pun memarkirkan motornya dan memberikan Sena sebuah hadiah. Rama pun memberitahu bahwa kado itu hanya bisa dibuka besok pagi. Sena pun mengiyakannya. Sena pun terkejut melihat Rama diikuti arwah. Sena pun Sena pun ketakutan. Ia memberitahu teman-temannya kalau Rama akan mati. Neni percaya, namun Flo dan Vina tidak percaya. Dan mereka mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan orang lain akan mati. Dan tiba-tiba Rama datang dan berkata, ia ingin pergi sebentar karena ada janji untuk balap motor. Dan ia akan kembali lagi ke ultah itu untuk menjemput Sena. Sena yang sudah ketakutan melarang Rama untuk pergi. Ia takut Rama akan meninggal. Namun Rama tidak menghiraukannya. Ia pun pergi. Sena dan ketiga sahabatnya pun pergi mencari taksi. Ia ingin pergi ke balapan Rama. Sesampainya di tempat balapan Rama, Rama pun sudah sempat ikut balapan dan ia sedang bertanding. Sena dan ketiga sahabatnya hanya bisa khawatir. Rama hampir saja ketabrak mobil, tapi ia sigap dan mampu menghindari mobil. Dan akhirnya Rama pun memenangkan balapan tersebut dan ia selamat. Ketika sahabat Sena menatap Sena, Sena pun sadar ternyata dugaannya salah. Dan mereka pun terpaku beberapa saat. Dan Rama pun ingin menghampiri Sena. Dan tiba-tiba Rama ditabrak truk dan seketika mati. Dan seketika pula mereka pun kembali terpaku. Dan ternyata Sena benar. Dari situlah sudah terbukti bahwa Sena bisa melihat kapan seseorang akan mati. Dan keesokan harinya Sena membuka kado dari Rama. Ternyata isinya boneka lucu. Sen pun berpindah ke ruang tamu. Flo pun menelpon ibunya dan menanyakan siapa kerabatnya yang sudah mati. Ternyata hanya adiknya yang meninggal 5 tahun yang lalu. Tiba-tiba hantu itu pun muncul di samping Flo. Flo pun ketakutan dan berkata kalau ia tidak mau mati. Setelah itu Flo tidak dapat melihat hantu itu lagi. Ketika Sena berada di perpustakaan, Sena melihat hantu anak kecil itu. Dan Sena sontak berlari menuju kelas. Sena pun menceritakannya ke sahabatnya. Dan tiba-tiba hantu anak kecil itu berada di lorong dekat pintu kelasnya. Sena pun mengikuti hantu tersebut dan ketiga sahabatnya pun mengikuti Sena. Hantu tersebut menuju gudang dan mereka berempat dikagetkan dengan lemparan meja. Dan mereka berlari keluar gudang. Waktu pun berganti di malam hari. Tepatnya mereka sedang tidur di asrama. Sena pun melihat hantu itu mengikuti Flo. Bahkan saat Flo tidur pun Flo dipeluk hantu tersebut. Sena pun memberitahu Vina dan Neni kalau Flo diikuti terus oleh arwah anak kecil tersebut yang sepertinya Flo akan meninggal. Mereka pun mencari cara supaya Flo tidak meninggal. Mereka menyingkirkan semua barang-barang yang dapat menyebabkan kematian. Mereka terus menjaga Flo agar tidak jatuh dan lain sebagainya. Bahkan mereka datang ke orang pintar yang mampu membantunya agar arwah tidak lagi mengikuti Flo. Lalu mereka diberi botol yang berisikan ramuan supaya arwah tidak bisa mendekati Flo lagi, agar Flo aman dari kematian. Ketika Sena ingin mengambil minum, ramuan tersebut ia letakkan di meja. Namun tiba-tiba Dennis datang dengan geng brutalnya dan kemudian mengambil ramuan tersebut. Sena pun murka dan kembali mengambil ramuan itu. Namun ketika Sena ingin memberikannya kepada Flo, ia malah disepak.
Botol yang berisi ramuan tersebut jatuh dan pecah. Sena yang marah besar melakukan pertandingan tinju dengan geng jahat sampai kepalanya terpentok sebuah pot dan terluka. Flo pun mengambil obat ke ruang P3K. Ketika Flo ingin membawakan obat itu ke Sena, namun Flo dicegat oleh geng jahat dan Flo pun terjatuh dari tangga dan langsung dibawa ke rumah sakit karena kondisinya sangat lemah. Flo mengatakan pada temannya bahwa kematian itu takdir dan tidak dapat dihindarkan jika waktunya telah tiba. Dan Flo pun mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabatnya. Sena pun bersikeras menemui orang yang sudah pernah mati suri untuk bisa mendapatkan jawaban sekali lagi untuk menghindarkan Flo dari maut. Karena Sena belum siap kehilangan Flo, Sena pun pergi. Vina dan Neni menjaga Flo di rumah sakit. Dan akhirnya Sena berhasil menemui orang itu. Namun orang itu kini sudah buta agar tidak dapat melihat hal-hal semacam itu lagi. Orang itu pun berkata, kita dapat mengetahui kapan orang itu mati, namun kita tidak dapat menghalangi kematian itu sendiri. Ia hanya menasihati agar menemani Flo di ujung kematiannya. Hanya itu yang bisa dilakukan Sena. Sena pun bergegas menuju rumah sakit. Sesampainya di lobi rumah sakit, Flo pun memanggil dirinya dan memberikannya gelang persahabatan. Vina dan Nani pun keluar dari kamar Flo dan mengatakan Flo sudah meninggal, yang artinya orang yang tadi memberikan gelang tersebut adalah arwah Flo. Setelah kematian Flo, Sena mendedikasikan dirinya untuk membantu orang lain. Ia menyuruh seorang ibu untuk terus berada di sisi anaknya yang sedang sakit. Sien pun mencoba menjadikan kemampuannya sebagai anugerah. Oke, sekian.